Gue kenal lo sebagai Apple expert, kenal udah lama banget. Tapi kenapa kok bisa akhirnya nyemplung di Apple terus sampai lama gini, bro? Gue nggak pernah memposisikan gue sebagai expert gitu. Gue emang suka ngulik, dan gue suka sharing. Gue pengen orang nggak hanya pakai Apple dari sisi gengsinya juga, tapi segala kelebihannya yang ada dari produk ini orang bisa manfaatin. Hi everyone, welcome to IdeaWorks Make Impact, where we dig deeper inside the mind of creators and the becoming of their impact. Meet our host Arianto Bigman, the CEO of IdeaWorks. And today we are honored to have Mr. Ari Suchitro, a Technical Solutions Manager at Digimat. Ari Budiharto Suchitro, nama formalnya Ari Budiharto Suchitro. Kenal udah lama banget, tapi biasa dipanggil nama bekennya Jibeng. Gue kenal lo sebagai Apple expert, kenal udah lama banget. Tapi kenapa kok bisa akhirnya nyemplung di Apple terus sampai lama gini, bro? Sebenarnya sih, gue nggak pernah memposisikan gue sebagai expert gitu. Gue emang suka ngulik, dan gue suka sharing ilmu gue kepada orang-orang yang butuh. Ya gue nggak pelit ilmu lah pada dasarnya. Dan gue emang tergerak pengen agar orang, ya dulu kan banyak orang beli Mac itu buat hedonisme. Sampai sekarang juga masih banyak sih, ya kan? Soalnya nggak bisa dipungkiri lo kalau misalnya nongkrong nih di kafe, bukanya laptopnya barangnya Apple sama yang non Apple, pasti kan ada sebuah gengsi, kegengsian tertentu kan, di mana ini sebagai social status statement bahwa lo tuh sukses, lo bisa beli produk Apple. Ya lu juga misalnya di dunia agency juga lu pas presentasi ke customer, ke klien kan, pas lu presentasi lu buka produk Apple dengan produk non Apple, gengsinya tuh kerasa di situ kan. Cuman di situ pada dasarnya gue pengen orang nggak hanya pakai Apple dari sisi gengsinya juga, tapi segala kelebihannya yang ada dari produk ini orang bisa manfaatin. Seru sih. Jadi basically sih sebenarnya Apple tuh dari dulu sampai sekarang udah evolusinya macam-macam lah ya, termasuk revolusioner juga. iPod ya kan, iPhone kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya sih Apple itu bisa dibilang jarang sih mereka pertama kali ngelakuinnya. MP3 player contohnya. Apple bukan pertama kali. Banyak perusahaan yang udah duluan. Tapi begitu Apple masuk nyemplung nih ke dunia MP3 dengan iPod-nya, barulah membludak. Kalau dulu kan dunia MP3 orang tahunya itu ya kreatif ya. Itu kayak kalangan geek lah. Orang masih mainstreamnya pakainya CD player. Ya kan. Tapi begitu Apple dengan konsepnya bahwa bisa bawa ratusan atau ribuan lagu di dalam kantong kita, itu lo mulai melejit. Karena kan dulu kan MP3 player kan cuma berapa lagu gitu kan. Ya konsep yang benar-benar kita itu zaman dulu ibarat apa ya, hard disk komputer kita kantongin dalam kantong. iPod-nya lah hard disk kan pada dasarnya. Kalau sekarang udah pakai flash disk. Ya seru. Sekarang ngapain aja, boleh cerita dulu? Nah kalau sekarang gue sedang bergabung di Digimat. Digimat itu bagian dari grupnya MAP. Nah jadi gue nggak di Digimat, emang banyak toko-toko retailnya, tapi gue bukan bagian dari retail, gue bagian di Enterprise dan Education Division. Nah, artinya apa? Jadi pada dasarnya customer kita itu untuk yang divisi Enterprise ini lebih ke perusahaan-perusahaan. Nah, kita sebagai divisi Enterprise apa yang bisa kita provide? Pertama, ya harga yang tentunya corporate ya. Tapi kita juga ada solusi untuk deployment-nya. Soalnya kan kalau misalnya nih kita ada customer beli device sebagai aset perusahaan, yang makainya kan karyawannya mereka, tapi kan kepemilikan asetnya ini kan sebagai milik perusahaan. Jadi kita perlu configure agar device-nya bisa kita lock, nggak bisa di-install aplikasi macam-macam. Kalau misalnya hilang bisa ketahuan posisinya ada di mana. Jangan sampai bisa dikunci pakai akun iCloud pribadi. Itu yang selalu PR tuh. Customer sering nelfon ke kita, Pak ini kita ada sekian ratus, ya kunci gitu kan. Nah itu berarti dari awal si konsultan yang ngasih tahu bagaimana cara menerapkan teknologi itu salah gitu. Jadi seharusnya ada SOP yang bisa kita terapkan agar jangan sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ya, menarik sih. Nah, tapi kalau ngomongin itu ya tadi enterprise gitu ya.
pakai sistem Apple gitu ya, pakai sistem Mac. Ada pros and cons nggak sih untuk pakai Mac produk nih? Kalau kita memberi device itu, kita jangan bicara hanya cost di depan. Ya. Karena kalau kita bicara cost di depan, misalnya PC termurah pun juga ya, kita harus mikirin ada perlu namanya antivirus. Software antivirus. Antivirus bayar license per tahun. Terus juga tenaga tech support-nya. Kalau ada apa-apa dengan operating system dan segala macam. Jadi semua cost itu kan bisa ditotalkan yang namanya disebut total cost of ownership. Biaya operasionalnya. Nah, kalau kita compare nih sebuah PC biasa dengan sebuah produk Apple laptop, misalnya MacBook Pro. Nah, total cost of ownership-nya itu bisa kita argumentasikan bahwa ya Apple itu bisa lebih murah. Dan itu terbukti. Kenapa? Ya sampai sekarang kalau kita lihat market share-nya komputernya Apple, Anda silahkan Google, itu Apple market share-nya makin tinggi, di mana untuk pasar-pasar PC biasa malah mengkerut. Gitu. Jadi ya ada harga ada rasa sih ya. Benar sih. Ya, itu terbukti. Tapi anyway, latest feature apa nih di macOS yang seru? Apple itu kalau di websitenya dia ada fitur yang kalau bahasa Inggrisnya ya namanya continuity. Atau kalau bahasa Indonesia mungkin kesinambungan ya. Jadi contohnya nih TWS-nya dia nih. Dia ini punya teknologi bisa mendetek saya sedang dekat apa nih. Saya sedang dekat pakai iPhone saya. Dia otomatis connect ke iPhone saya. Iya. Atau saya sedang nggak di dekat iPhone saya lagi charge menjauh di mana. Saya berada di depan laptop. Saya masih colok nih di kuping saya. Saya buka laptop, jalanin Apple Music di laptop saya, otomatis dia pindah. Terus saya menjauh dari laptop saya, yang dekat saya dengan hanya Apple Watch saya. Dia otomatis connect ke Apple Watch saya. Tanpa perlu saya repairing ulang. Nggak hanya TWS-nya aja, contohnya misalnya gini. Saya pakai iPad. Saya pindah ke laptop. Saya bisa pindahin kursor saya. Kursor saya gerakin ke kiri layar. Itu kursornya pindah langsung ke iPad. Iya. Tapi mesti disambungin desktop extension dulu kan? Enggak. Oh enggak. Pakai apa? iCloud. Dia mendetek nih. Selama saya menggunakan akun iCloud yang sama di laptop, di iPad dan semua device Apple saya, selama device tersebut connect dengan internet, bisa otomatis ya? itu teknologinya aja dan nggak ada jeda. Oke. Pindah langsung gitu aja. Ya, nanti itu dicoba deh. saya tuh. Nanti dicoba. Belum pernah nyoba. Oke, tapi ini kan gempuran ya. Apa itu namanya? Kita ngomongin iPhone gitu ya, Mac gitu ya. Gempuran dari Android, dari apa segala macam kan banyak banget. Nah, masa depannya gimana nih, Bro? Bisa masih cerah kah gitu loh? Sekarang yang lagi hot-hotnya itu adalah Apple mengeluarkan prosesor sendiri. Iya, M1, M2. Iya. Nah, prosesornya ini karena dia lahirnya itu dari mobile device, jadi dia tuh power consumption-nya itu rendah. Makanya sekarang laptopnya Apple itu baterainya paling juara. Oke. Bisa berjam-jam. Nah, itu karena ya dia powernya power efisien. Iya. Itu yang menjadi kelebihannya dia. Terus yang membuat Apple juga lebih berbeda dengan yang lainnya ya. Sekarang gini deh. Hardware-nya Apple yang bikin. Operating system-nya Apple yang bikin. Iya, dia bikin sendiri. Software-nya dia sendiri bikin. Jadi semuanya itu dalam satu atap. Sehingga dia bisa membuat produknya dia itu optimize antara software, operating system, dan hardware saling menunjang. Begitu juga dengan iPhone. Salah satu buktinya adalah kalau kita compare nih spek Android dengan spek iPhone, itu biasanya spek Android itu 2 kali lipatnya iPhone. Contohnya apa? RAM, memori. RAM di Android biasanya 2 kali lipatnya di iPhone. Tapi faktanya ya iPhone dengan kapasitas atau kapabilitas setengahnya Android seringkali bisa perform lebih cepat daripada Android. Jadi masa depan masih cerah nih, Bro ya? Alhamdulillah sih, orang seperti saya masih punya pekerjaan.
Satu hal juga nih, Apple Watch gue masih yang lama, jadi belum upgrade. Apa nih, feature apa sih yang sebenarnya kita bisa manfaatin dari Apple Watch? Kalau dari sini, oke, pertama, ya tidak dipungkiri bahwa kita sudah tidak muda lagi. Oke, gitu ya bro ya. Jadi saya pakai ini emang untuk memantau kesehatan, untuk olahraga. Jadi saya murni memang pakai itu buat jaga fitness kesehatan, jaga supaya stay fit. Gitu. Walaupun emang di sini akhirnya kan kita sering nih ngeluarin HP buat cek notification doang. Nah, sejak saya pakai Apple Watch, ya, nggak perlu lagi dikit-dikit ngeliatin HP buat ngecek notification, bisa lihat di sini. Oh ini nggak penting, delete. Jadi mempermudah hidup ya? Mempermudah. Mantap. Tapi anyway, marketnya kan tadi enterprise sama education kan. Kalau enterprise more or less kita tahu deh, maksudnya ekosistem dan apa segala macam. Tapi kenapa education dan kenapa mereka harus pakai Apple? Karena kan invest di Apple juga dalam tanda kutip tuh nggak murah juga. Untuk education yang notabene nih paling sering kita pakai itu di education itu adalah iPad. iPad, I Nah see. sekarang mungkin orang akan compare iPad dengan Chromebook. Soalnya yang digayang-gayang untuk education kan biasanya kan Chromebook harganya murah. Nah sekarang kalau misalnya kita compare ya sekilas ya, kalau Chromebook kan dia serba online, ya kan? Karena secara konsep dia adalah pakai aplikasi dari Google. Dia punya Google Workspace. Problemnya adalah kalau Chromebook dia tidak ada aplikasi native offline. Oh iya. Ya. Semuanya harus connect. Dia ada local cache, tapi dia nggak native offline. Yang ada aplikasi native online-nya dari Google Workspace, itu versi iPad-nya. Oh iya. Terus di iPad-nya sendiri ada beberapa teknologi yang bisa dibilang lebih robust dipakai di iPad-nya. Contohnya apa? Salah satunya adalah augmented reality. Augmented reality itu kan kamera di iPad-nya bagus, prosesornya bagus. Jadi kalau kita jalanin augmented reality tidak berat. Terus juga untuk mata pelajaran coding. Biasanya coding kan orang mikirnya makanya laptop. Iya, benar. Pernah dengar nggak coding pakai Chromebook? Jarang. Nggak kuat. Oh. Harus pakai laptop. Beneran. Iya. Nah, sedangkan iPad kuat untuk coding. Bahkan Apple bikin software namanya Swift Playground. Di software itu kita bisa belajar coding dari awal. Jadi untuk anak SD pun juga bisa belajar coding. Tapi kalau kita udah levelnya advance, kita bahkan bisa bikin aplikasi buat iOS dari scratch di pakai iPad itu, ya. dan publish ke App Store hanya menggunakan iPad. Nah itu berarti kalau misalnya kita pakai iPad yang budgetnya sekitar 5 jutaan, udah bisa itu? bisa. Oh, oke. Jadi mendadak nggak mahal kan? Iya. Coba seminggu aja sama Jibeng, pasti ketularan deh. Kalau dulu ada orang yang pernah bilang ke saya, bohong kalau ketemu Jibeng nggak mau yang beli produk Apple. Iya, makanya. Jadi basically sih sebenarnya kita belajar tentang Apple hari ini. Hati-hati, jangan terlalu dekat sama beliau nih. Racun-racun. Gitu. Thank you banget, semoga lancar semua. Sama-sama, men. Thank you.